Ekonomi di Indonesia pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 pada awalnya mengalami peningkatan dari 2015 sampai dengan 2018 dan mulai mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020. Terjadinya pandemi COVID-19 pada tahun 2019 merupakan awal mula turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, pada tahun 2019, ekspor dan impor juga mengalami penurunan. Dapat dilihat bahwa jika ekspor dan impor mengalami penurunan, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Ekspor merupakan roda penggerak bagi pertumbuhan ekonomi. Jika ekspor meningkat, maka tingkat pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Pada tahun 2019, nilai impor lebih besar daripada nilai ekspor. Hal itu dapat terjadi karena Indonesia menerapkan sistem pasar bebas yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja dari perdagangan internasional, sehingga persenan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Bisa kita lihat pada tabel perkembangan pertumbuhan ekonomi ekspor dan impor di Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia juga dihadapkan dengan masalah pandemi COVID-19 yang menyerang di seluruh dunia. Hal ini mempengaruhi perdagangan internasional. Karena COVID-19 dapat menyebar dengan cepat, maka satu-satunya solusi awal adalah melakukan lockdown untuk memutuskan rantai penyebaran COVID. Akibat hal itu, kegiatan masyarakat juga terganggu, terutama kegiatan ekspor dan impor. Karena kegiatan ekspor dan impor merupakan kegiatan kerjasama antar banyak negara, sehingga hal tersebut dapat mempercepat penyebaran COVID-19. Pada saat itu, maka satu-satunya cara untuk mencegah adalah dengan menghentikan kegiatan ekspor dan impor karena pandemi COVID-19 menyebar sangat cepat dan luas. Akibat hal itu, banyak negara yang mengalami kesulitan, salah satunya Indonesia, yang mengalami penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi menjadi min 2,7 pada tahun 2020. Menurunnya volume perdagangan menjadi salah satu dampak dari COVID-19. Hal ini mempengaruhi permintaan global untuk barang maupun jasa. Selanjutnya dampak dari COVID-19 yaitu gangguan pasokan akibat berhentinya kegiatan ekspor dan juga impor, serta tidak ada bahan pengganti untuk melakukan kegiatan produksi. Maka satu-satunya cara adalah menutup kegiatan operasi pabrik. Akibat hal ini juga beberapa barang menjadi langka dan hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat ekonomi atau kegiatan jual beli masyarakat. Akibat dari berhentinya pabrik juga dapat menyebabkan masalah pengangguran. Dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran pada awalnya cenderung menurun, akan tetapi tingkat pengangguran pada tahun 2020 naik akibat adanya pandemi COVID-19 seperti pada tabel berikut. Dapat dilihat pada tabel berikut bahwa dari 2015 sampai 2019, tingkat pengangguran mulai menurun, sedangkan pada 2020 tingkat pengangguran kembali meninggi. Selain pengangguran, dampak lain dari COVID-19 yaitu para investor yang cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan investasi internasional karena adanya ketidakpastian dalam ekonomi di masa pandemi. Setelah melakukan lockdown yang dampaknya membuat perekonomian terganggu, pemerintah mulai menerapkan sistem pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di beberapa daerah yang memiliki kawasan lebih aman, tetapi juga tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal tersebut membuat Indonesia mulai mengalami pertumbuhan kembali, beberapa pabrik mulai beroperasi sehingga para pekerja mulai mendapatkan penghasilannya lagi.